Anggota Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Insinyur Haji Darmansyah Hussein, melaksanakan kegiatan serap aspirasi masyarakat di kantor desa Padang Kandis. Pada Minggu 15 Februari 2026, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Padang Kandis Sumantri, Ketua BPD Padang Kandis, Syahrial, perangkat desa, PKK, LPM, tokoh adat, tokoh masyarakat. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh dialog antara warga dengan wakil daerah di tingkat pusat tersebut. Kepala Desa Padang Kandis Sumantri menyampaikan apresiasi atas kehadiran Darmansyah Hussein. Ia memaparkan rangkuman sejumlah aspirasi masyarakat, terutama terkait kondisi pelabuhan nelayan yang dinilai sangat minim fasilitas dan memerlukan perhatian serius. Selain itu, di bidang pertanian Sumantri menjelaskan bahwa sekitar 300 hektar lahan saat ini dikuasai aktivitas pertambangan, sementara hanya sekitar 200 hektar yang masih dikelola masyarakat. Ia berharap masyarakat, khususnya para petani, dapat diberikan kesempatan lebih luas untuk mengelola lahan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Masyarakat juga berharap pembangunan dermaga lintas Pulau Seliu segera direalisasikan. Menurut warga, keberadaan dermaga tersebut sangat penting untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat Padang Kandis maupun Pulau Seliu. Selain itu, sejumlah aspirasi lainnya, seperti pengelolaan sawah yang membutuhkan dukungan untuk alat-alat pertanian dalam mendukung produktivitas, serta harapan adanya kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan secara rutin yang beraktivitas di Desa Padang Kandis, dukungan fasilitas gerai koperasi guna melancarkan kegiatannya. Pada hari ini kami dikunjungi oleh anggota DPD RI perwakilan politik Pulau Bagawitung yang menyerap aspirasi rakyat. Kami Desa Padang Kandis, saya selaku Kepala Desa Padang Kandis mengucapkan terima kasih atas berkunjungnya anggota DPD RI yang telah menyerap aspirasi masyarakat Desa Padang Kandis. Kami di Desa Padang Kandis sangat berharap semua aspirasi yang kami sampaikan bisa diserap dan disampaikan dalam persidangan di DPD RI nanti, karena di Desa Padang Kandis ini terdapat beberapa hal yang sudah disampaikan masalah reses, yaitu tentang masalah pelabuhan nelayan yang saat ini keadaannya sudah minim sekali, dan ada beberapa hal dari pihak pertanian, karena di Desa Padang Kandis terdapat 300 hektar itu sudah dikuasai tambang dan 200 hektar dikuasai petani dalam lahan kawasan hutan. Jadi kami berharap dengan kegiatan reses ini bisa disampaikan aspirasi kami supaya bisa petani di Desa Padang Kandis ini mendapatkan lahan yang milik pribadi. Dan juga kami tadi sempat menyampaikan bahwa di Desa Padang Kandis terdapat dermaga lintas Padang Kandis Pulau Seliu yang sampai saat ini belum ada pembangunan sama sekali. Mudah-mudahan dengan penyampaian reses ini dermaga tersebut bisa dibangun sesuai dengan harapan masyarakat Desa Padang Kandis dan masyarakat Desa Pulau Seliu. Mungkin itu sebagai hasil reses ini. Mudah-mudahan semoga dengan hasil reses ini kami akan mengharapkan hasil yang kami dapatkan bisa membuat Padang Kandis menjadi maju dan kedepannya nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Darmansyah Hussein yang telah berkunjung ke daerah kami untuk menyerap aspirasi masyarakat. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Darmansyah Hussein menegaskan bahwa meskipun tema reses kali ini terkait pangan, profesi nelayan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Nelayan adalah bagian penting dalam penyediaan pangan. Ikan sebagai sumber protein sangat berperan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sehingga sektor perikanan harus kita dukung. Ia juga mengaku telah meninjau langsung kondisi dermaga yang dinilai rawan, termasuk adanya pengikisan pada tiang-tiang penyangga yang memerlukan perbaikan segera demi keselamatan dan kelancaran aktivitas nelayan. Di sektor pertanian, Darmansyah menyoroti perlunya optimalisasi lahan pertanian serta dukungan fasilitas bagi petani, termasuk ketersediaan pupuk subsidi. Ia juga mencatat keluhan masyarakat terkait persoalan lahan yang hingga kini masih dihadapi para petani. Semua keluhan ini akan kami upayakan sesuai kewenangan kami. Dukungan terhadap nelayan dan petani menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kategori desa di sini kan desa nelayan, karena sebagian besar penduduknya tuh berposisi sebagai nelayan. Nah, tadi walaupun tema kita reses ini adalah masalah pangan, nah, saya kira nelayan itu pegang peran penting juga dalam pengadaan pangan itu, pangan bergizi terutama, ya kan? Ya, makan ikan, makan hasil dari nelayan ini juga bisa meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Nah, oleh karena itu
Ya, kehidupan nelayan itu harus kita sokong, harus kita apa namanya, kita lindungi juga, sama seperti kita melindungi petani, ya. Nah, di sini saya sedang meninjau salah satu fasilitas yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, tanggung jawab pemerintah di sini ada provinsi. Sebenarnya dari pusat juga bisa kalau mau bantu ini, ya, untuk dermaga nelayan. Nah, jadi saya tinggal tinjau ini sudah mulai rawan karena sudah mulai ada apa namanya pengikisan tiang-tiang dermaga ini. Nah itu dia kalau sudah mulai terkikis itu makin lama makin cepat dia rusaknya. Nah sebelum rusak ya direhab lah, biar nggak terlalu besar nanti. Kalau sudah roboh ya udah miring, aduh berat nanti perbaikannya. Jadi yang lain tadi gimana? Yang lain tadi asli gimana? Kira-kira harapannya? Ya harapan kita ke depannya ya fasilitas petani tadi itu ya, yang lahannya itu belum memadai untuk menyiapkan komoditas pertanian yang lokal sini, ya itu perlu kita adakan program oplah ya, istilahnya oplah, optimalisasi lahan pertanian ya. Nah kemudian juga saya tanya tadi, pupuk subsidi bagaimana? Oh, mereka belum menikmati pupuk subsidi. Padahal itu program pemerintah ya untuk mesejahterakan para petani. Gunanya apa? Gunanya untuk ya sedapat-dapat mungkin ya cadangan pangan itu kita punya juga di sini. Apa 10%, 20%, 30% ya sebagai penstabil harga juga ya untuk masyarakat di sini. Apakah itu berupa hortikultura ataupun juga berupa pangan yang lainnya. Diversifikasi pangan itu penting juga saya kira ya, kita lakukan untuk daerah ini. Saya kira itu hasil tadi. Mereka banyak mengeluhkan masalah lahan juga ya, lahan yang masuk kawasan hutan ya Pak ya. Ya ini kan harus diberikan statusnya, karena selalu Pak Prabowo mengatakan ya bumi Indonesia ini ya dan sumber daya alamnya itu digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat setempat. Bukan rakyat yang jauh di sana, tapi rakyat setempat di sinilah yang berhak untuk menikmati kesejahteraan itu. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Dari acara kegiatan Reses Senator Darmansyah Hussein di kantor Desa Padangkandis, TerawangNews.com melaporkan.